Pemirsa, proyek cor beton Jalan Pemakaman Perumnas Kepodang Indah Pati Galung, Prabu Muli, Sumatera Selatan berkualitas buruk viral di media sosial. Padahal proyek tersebut memakan biaya hingga 280 juta rupiah. Ya pemirsa, inilah video viral buruknya kualitas cor beton Jalan Pemakaman Perumnas Kepodang Indah yang bisa dikelupas hanya dengan satu jari tangan. Tim Kejari dan Dinas PUPR Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan yang mendapat informasi tersebut langsung mengecek lokasi. Hasilnya, tim Kejari dan Dinas PUPR Kota Prabu Muli membenarkan narasi di video viral tersebut. Mereka pun meminta agar pihak kontraktor memperbaiki proyek pengecoran jalan tersebut. Kita berupaya sebagai jaksa untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pengecekan, tapi itu bukan pemeriksaan. Tapi kita untuk melakukan pengecekan apabila memang betul laporan masyarakat ya kita suruh perbaiki sesuai dengan RAP-nya. Dari hasil pemeriksaan kemarin Pak, kita di lapangan sama tim PUPR gimana Pak? Ya, jadi hasil turun ke lapangan kemarin mereka siap untuk perbaiki. Alhamdulillah katanya sekarang sudah diperbaiki. Namun untuk batas yang rusak itu jadi tidak dihitung, pindah ke titik lain dengan volume yang sama dengan yang sebelumnya. Ditreskrimsus Polda Jatim kembali menangkap seorang wanita yang diduga terlibat dalam kasus video mesum kebaya merah. Penangkapan wanita tersebut merupakan hasil pengembangan 92 video porno yang telah diproduksi kedua tersangka video kebaya merah. Setelah memeriksa sebanyak 92 konten video porno yang diproduksi oleh pemeran video porno kebaya merah, petugas Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim kembali menangkap seorang wanita muda berinisial CZ yang diduga terlibat dalam adegan video porno. Dari 92 video porno tersebut, polisi menemukan adanya beberapa video porno yang dilakukan secara bertiga oleh kedua pemeran kebaya merah bersama satu wanita lain yang berstatus make-up artist. Video porno adegan bertiga tersebut diketahui diproduksi bersama tersangka CZ dengan dua tersangka kebaya merah pada bulan Maret di salah satu hotel di Surabaya. Video porno ini pun sudah tersebar di media sosial melalui akun Twitter. Video porno yang diproduksi oleh ketiga tersangka ini berjumlah 33 video. Dan hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki konten-konten video porno yang sudah diproduksi oleh para tersangka sejak setahun silam. Ketiganya dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Satu orang tersebut inisial CZ ya, CZ ini ditangkap di kawasan Sidoarjo ya, salah satu kawasan Sidoarjo. Ini terus kita kembangkan dan kami sampaikan bahwa orang tersebut ya ACS dan AH dan CZ ini membuat konten bersama-sama ya, istilahnya trisom ya, trisom. Kemudian disebar melalui beberapa akun. Ada yang melalui akun Twitter, kemudian juga disebar juga melalui salah satu media sosial lainnya. Polda Metro Jaya dan tim gabungan Polres Jakarta Barat serta ahli forensik menemukan barang bukti baru berupa tumpukan sampah di dalam rumah satu keluarga yang didapati tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara petugas sampah perumahan Citra Garden 1 mengungkapkan bahwa keluarga tersebut sudah tidak membuang sampah selama 6 bulan. Petugas sampah Citra Garden 1 Kalideres Warhidin mengatakan telah lama tidak mendapati adanya aktivitas di dalam rumah karena beberapa kali mencoba mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Menurut Warhidin, pada Rabu 9 November 2022 lalu, ia dan rekannya kembali ke rumah tersebut dan mencium aroma tidak sedap. Ia pun berkomunikasi dengan warga hingga akhirnya diusulkan agar hal tersebut dilaporkan ke polisi. Warhidin menjelaskan, satu keluarga yang ditemukan tewas mengering itu biasanya memintanya untuk membersihkan belakang rumah 3 bulan sekali. Warhidin mengatakan, keluarga tersebut memiliki utang iuran sampah sebesar Rp60.000. Berarti Bapak terakhir ketemu sama pihak dari keluarga itu? Enggak ketemu. Saya mah langsung pulang sih, ngerjain sampah mah. Oh, terakhir dibayar sampahnya itu kapan, Pak? Lagi masih hidup. Iya, kapan itu? Ya, berapa bulan yang lalu? Agustus ya. Oh, Agustus. Iya, Agustus masih hidup apa kagak ya? 6 bulan sih, 6 bulan udah nggak ada suaranya. Oh, 6 bulan. Nggak nyaut-nyaut.
Tapi Bapak sehari-hari suka ngambil sampah yang di rumah ini apa gimana Pak? Karena kan sebelumnya katanya polisi sempat menemukan tumpukan sampah nih Pak. Oh, waktu itu lagi masih hidup mah ya nyangkut di situ aja tuh. Oh, Di besi sangkutin. Oh, berarti kalau disangkutin. sehari-hari Iya. disangkutin sampahnya di depan Iya, pagar. sehari-hari lagi masih hidup. Oh, gitu. Iya, ada mobil, ada motor, Hmm. gitu. Bapak mulai nggak nemu gantungan sampah di rumahnya itu sejak 6 kapan? bulan. 6 bulan. 6 yang bulan lalu. kemarin sampai Oh. Rebo. Kemisnya kan Mm-mm. diangkut. Mm-mm. Oh, Gitu. Pak, berarti Dari dia kan punya utang 60.000. Oh, berarti selama Iya. ini si pihak rumah itu belum pernah bayar uang kebersihan selama Belum. 6 bulan. Iya, yang lain pada belum, ini cepet gocap 60, 30 gitu. Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat bukan karena kelaparan. Polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kematian 4 orang tersebut dengan metode Scientific Crime Investigation. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus menyelidiki misteri kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan mengering beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, penyidik memastikan bahwa penyebab kematian 4 orang itu bukan kelaparan. Hal itu didukung oleh sejumlah faktor, salah satunya latar belakang ekonomi keluarga yang berkecukupan. Penyidik menggunakan metode Scientific Crime Investigation dalam menyelidiki kasus ini. Penyidik juga melibatkan kedokteran forensik dalam melakukan penyelidikan. Dan kita melibatkan di sini forensik, kemudian dokter kepolisian dan forensik dalam untuk mengetahui penyebab kematian ini. Namun arah pemeriksaan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan mati kelaparan, tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui ya, secara ilmiah ya, penyebab kematian keempat orang ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi yang hadir dalam olah TKP ulang mengatakan penyebab kematian belum bisa disimpulkan. Hal itu karena penyidik menemukan bungkus makanan yang diduga pernah dikonsumsi para korban. Namun untuk kapan waktu terakhir para korban mengkonsumsi makanan masih dalam penyelidikan. Pihaknya bersama tim Puslap 4 Polri juga meneliti sejumlah temuan lain yang ada di TKP. Sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam itu. Jadi bisa kita asumsikan sementara ya. Nanti kita ahli yang akan menjelaskan kenapa kok buang sampahnya di dalam rumah tidak keluar. Artinya ini menunjukkan hubungan yang bersangkutan dengan tetangga dan lain sebagainya. Apakah sifatnya ini memang mengurung diri dan sebagainya, nih salah satunya. Yang sampah itu ditemukan di ruangan mana? Ada di belakang. Ada bekas makanan, ya kan. Ada ya segala jenis sampah lah. Diduga berapa lama Pak mereka membuang sampah itu di dalam rumah? Ya kita belum bisa menyimpulkan ya. Cukup banyak ya. Tumpukan itu ada termasuk yang jenis makanan itu Pak? Ya ada berapa bungkus makanan dan sebagainya. Tapi kan nanti yang bisa menyimpulkan kedokteran forensik. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan ada 4 penyebab kematian manusia, diantaranya faktor alami, kecelakaan, bunuh diri, dan pembunuhan. Meski demikian, penyidik harus mencari tahu penyebab kematian masing-masing dari jasad satu keluarga di Kalideres. Dari sudut pandang psikologi forensik, ketika kita bicara tentang sebab musabab kematian ada 4. Pertama adalah N, natural, artinya faktor alami. Seseorang meninggal dunia karena misalnya penyakit, lanjut usia, atau faktor-faktor alami lainnya. Yang kedua adalah A, accident. Ada kecelakaan, tersengat listrik, terbentur kepalanya ke benda keras, dan seterusnya, itu merupakan faktor accident alias kecelakaan. Yang ketiga adalah suicide, yaitu bunuh diri. Dan yang keempat adalah H, homicide, pembunuhan. Kalau kita tinjau dari sudut pandang psikologi forensik, barangkali bisa dicari tahu, adakah tali, adakah racun, adakah luka pada bagian tertentu di tubuh yang menyebabkan fatalitas terjadi pada keempat mayat tersebut. 4 anggota keluarga ditemukan tewas dalam satu rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat, Kamis pekan lalu. Sebelumnya polisi sempat menyebut penyebab kematian diduga akibat kelaparan karena tidak ditemukan adanya makanan di dalam tubuh.
Namun polisi kini meralat pernyataan itu. Tim Liputan MGN. Puluhan keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi kantor Komnas HAM dan KPAI. Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk mengusut tuntas kasus dan menuntut keadilan atas tragedi yang dialami oleh supporter Aremania. Dan dengan menggunakan bus, puluhan keluarga korban tiba di Komnas HAM pukul 14.37 waktu Indonesia Barat. Mereka diterima langsung oleh Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo, dan Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, perwakilan dari rombongan menyampaikan ketidakpuasan dan menuntut pengusutan tuntas terkait tragedi yang merenggut nyawa 136 supporter Aremania itu. Mereka pun berharap Komnas HAM mampu mengusut tuntas tragedi ini. Dan selain menyambangi kantor Komnas HAM, sejumlah keluarga korban juga mendatangi kantor KPAI di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka tak kuasa menahan tangis saat menceritakan tragedi pilu yang menimpa keluarganya di hadapan perwakilan KPAI. Selain menyesalkan banyaknya anak yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan, mereka juga menyesalkan tidak adanya pendampingan langsung yang dilakukan KPAI sejak tragedi Kanjuruhan terjadi. Tim kuasa hukum keluarga korban pun berharap agar KPAI dapat memberikan advokasi hukum terhadap para korban serta keluarga yang akan menempuh langkah hukum untuk melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri. Jadi ada kurang lebih 80 orang ya yang hari ini kita bagi, sebagian ada di Komnas HAM, sebagian ada di KPAI. Khusus yang hadir di KPAI adalah korban ataupun keluarga korban yang berkaitan dengan anak, begitu. Dan hari ini kami sudah ditemui oleh Bu Ros selaku Kepala Bagian Hukum dan Pengaduan. Intinya kami ingin menginformasikan, menyampaikan sekaligus mengadu begitu bahwa di peristiwa Kanjuruhan 1 Oktober 2022 ternyata banyak di sana ada korban anak ya, baik anak yang luka maupun anak yang meninggal dunia. Tentu itu harus mendapat perhatian yang serius ya, termasuk salah satunya dari KPAI. Ratusan Aremania mendatangi kantor pos Kota Malang mengirimkan 500 pucuk surat ke Presiden Joko Widodo. Ratusan surat tersebut berisi permohonan untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Setelah berjalan kaki sejauh 2 km, masa Aremania tiba di kantor pos besar Kota Malang di Jalan Merdeka Selatan. Sekitar 500 pucuk surat Aremania diterima langsung petugas PT Pos Indonesia. Dalam surat aduan tersebut, Aremania meminta Presiden turut mengawasi dan juga mengawal pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan. Surat juga berisi permohonan kepada Presiden Joko Widodo menjerat tersangka lain dan menambahkan pasal 338 pembunuhan serta 340 KUHP pembunuhan berencana dalam tragedi Kanjuruhan awal Oktober lalu. Pelaku dugaan penipuan investasi online di Bogor ternyata tidak hanya menyasar para mahasiswa IPB, tapi juga masyarakat umum. Salah satunya adalah seorang tenaga lepas berinisial FD yang mengaku rugi jutaan rupiah setelah mengikuti investasi di toko online yang dikelola pelaku. FD terpaksa meminjam uang dari aplikasi penyedia hutang untuk memenuhi modal investasi online dengan iming-iming keuntungan 10% dari setiap transaksi pembelian. FD sendiri sudah mengikuti investasi online dengan pelaku sejak Maret 2022 lalu. Namun hingga saat ini hasil investasi yang diharapkan menjadi keuntungan tidak kunjung didapatkan. Bahkan ia pun harus menghadapi tagihan debt collector dari aplikasi penyedia hutang karena gagal bayar hutang-hutangnya. Dengan membawa sejumlah berkas, FD melapor kepada Kepolisian Resort Bogor Kota, berharap masalah yang ia hadapi bisa dapat diselesaikan. Memberikan berkas untuk laporan yang pinjol itu. Jadi sebelumnya tuh kayak ada tawaran yang menaikin rating toko online dengan cara meminjam dan pinjaman online dari beberapa aplikasi ya? Online, ya platform online, beberapa aplikasi, sekitar 3 aplikasi. 3 aplikasi. Itu masing-masing limitnya berapa, Mas? Masing-masing tergantung, ada yang 8 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta doang kan. Itu sudah berapa lama Mas ikut? Kalau ikut sih waktu pas dari bulan Maret.
Kasus investasi bodong ini mencuat karena adanya laporan ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online. Setelah ditelusuri, ternyata para mahasiswa meminjam modal di investasi bodong ini dan mereka tergiur keuntungan yang ternyata fiktif. Orang tua para korban pun melaporkan kasus ini ke polisi. Sejumlah orang tua dari mahasiswa IPB kemarin melapor ke Polresta Bogor. Mereka melampirkan berkas-berkas kerjasama yang telah dilakukan seorang oknum pinjol kepada anak-anak mereka. Sebutlah Dewi Aryani. Ia mengaku sering mendapat telepon dari debt collector. Data berkas-berkas yang sudah masuk itu sudah dilakukan dari tanggal 5 Oktober. Jadi pelaporan ini kami lakukan ini di bulan Oktober tanggal 5. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan berkas untuk bukti-bukti ke penyidik. Di berkasnya mungkin tadi sudah dilihat. Bukti transaksi dari setiap rekening dan transaksi di aplikasi online. Kasus yang dilaporkan para orang tua ke Polresta Bogor ini terkait ratusan mahasiswa yang dijebak oknum pinjol. Awalnya, para mahasiswa diajak ikut dalam sebuah proyek investasi yang menjanjikan keuntungan 10%. Untuk ikut dalam proyek investasi tersebut, pelaku menyodorkan pinjaman ke mahasiswa sebagai modal. Tapi bukan untung, malah buntung yang diraih. Itu proyek sama kating-kating kita buat ikut proyek ini nih, uangnya lumayan gitu. Terus kita tuh diarahkan buat membeli barang yang ada di akun-akun Shopee, Tokopedia gitu. Pakai pinjol-pinjol itu. Ini tuh udah berjalan selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai bulan November ini. Itu belum ada pembayaran sama sekali dari Aisyah. Kalau saya pribadi dari semua aplikasi itu 14 juta. Ya. Sementara itu pihak kepolisian dikabarkan telah mengetahui identitas pelaku dan telah dilakukan penangkapan kepada pelaku. Terduga berinisial SAN. Ini dipergunakan adalah bahwa pelaku ini mengajak kerjasama di bisnis online kepada para korban dengan iming-iming bagi hasil sebanyak 10%. Dan pelaku mengarahkan ya kepada para korban ini kalau memang tidak punya modal, silakan pinjam di pinjaman online di beberapa aplikasi dengan janji bahwa nanti dari hasil bagi keuntungan itu nanti akan bisa dibayarkan untuk membayar pinjaman online-nya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata apa yang dijanjikan untuk bisnis investasi ini tidak bisa ditepati oleh pelaku. Sehingga semua laporannya mengarah pada satu nama, inisial AS. Sementara itu pihak kampus IPB masih menelusuri jumlah mahasiswa yang diduga menjadi korban pinjol. Karena selain terjerat utang, para korban juga ketakutan karena harus berhadapan dengan debt collector dari pinjaman online yang uangnya mereka gunakan untuk bergabung dalam bisnis online yang mereka ikuti. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, koresponden MGN. IPB University menggelar pertemuan dengan otoritas jasa keuangan untuk menanggapi kasus penipuan pinjaman online yang dialami oleh 116 mahasiswa IPB. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Drajat Martianto menyebutkan pihak IPB siap membantu mahasiswa untuk mencari solusi terhadap kasus ini. Kasus ini juga terjadi akibat kurangnya literasi keuangan yang dimiliki oleh para korban. Kami IPB ingin berkonsultasi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa kami. Sebagai korban penipuan yang alhamdulillah hari ini juga pelaku yang diduga pelaku sudah diamankan di Polresta Bogor. Nah intinya adalah bahwa kami ingin mendalami kasus ini dan kemudian juga mencari solusi-solusi yang bisa diberikan kepada para mahasiswa, tentu yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ya. Pertama kan kita ingin tahu persis ya, kita melakukan pemetaan. Siapa saja mahasiswa yang menjadi korban itu dan kita membuka help center. Di samping kami proaktif mengumpulkan para wakil dekan, pimpinan di tiap fakultas untuk mengidentifikasi siapa saja. Karena kami ingin kegiatan ini tuh yang pertama dan terakhir. Bukan hanya buat mahasiswa IPB, karena ini kasus ini sebetulnya kan banyak melibatkan mahasiswa di tempat lain. Buat masyarakat Indonesia dan seluruh mahasiswa maupun anak-anak sekolah ya, yang mungkin literasi keuangannya itu sangat minim. Nah oleh karena itu menjadi penting pendidikan tentang literasi keuangan itu bagi mahasiswa bahkan bagi sivitas. Karena jangan-jangan dosen atau pegawai juga belum tentu memiliki pengetahuan yang lengkap juga. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih karena OJK
bersedia untuk memberikan edukasi nanti. Kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Top News masih akan kembali.